Selama lebih dari 70 tahun, NATO telah menjadi aliansi pertahanan terbesar di dunia. Namun, tak sedikit yang meramalkan bahwa NATO sedang menuju kehancuran. Perpecahan internal, ancaman dari luar, hingga kebangkitan aliansi baru disebut-sebut menjadi faktor utamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas lebih dalam video ini. NATO saat ini terdiri dari 31 negara anggota. Namun, kepentingan masing-masing negara tidak selalu sejalan. Beberapa isu besar, seperti konflik Rusia-Ukraina, kontribusi anggaran pertahanan, hingga hubungan dengan negara seperti Cina, sering memicu ketidaksepakatan di tubuh NATO. Ketidaksepahaman ini dapat melemahkan aliansi, terutama jika negara-negara anggota tidak lagi merasa mendapatkan manfaat strategis yang seimbang dari keanggotaannya. Rusia dan Cina sering disebut sebagai ancaman utama bagi NATO. Rusia, dengan aksinya di Ukraina dan pengaruhnya di Eropa Timur, terus menantang keberadaan NATO di wilayah tersebut. Sementara itu, Cina memperluas pengaruhnya secara global, baik melalui ekonomi maupun kekuatan militernya. Jika kedua negara ini terus memperkuat pengaruhnya, beberapa analis memperkirakan NATO dapat kehilangan relevansinya atau bahkan gagal menyatukan para anggotanya dalam menghadapi ancaman global. Isu anggaran juga menjadi salah satu masalah besar di dalam NATO. Amerika Serikat, sebagai pendukung utama NATO, sering mengkritik negara-negara anggota lain karena tidak memenuhi kewajiban anggaran mereka sebesar 2% dari PDB. Hal ini memicu ketegangan, karena Amerika Serikat merasa menanggung beban terlalu besar. Donald Trump bahkan pernah menyebut NATO sebagai beban bagi Amerika Serikat. Jika masalah ini terus berlanjut, solidaritas antar anggota bisa runtuh, dan rasa saling percaya akan melemah. Dukungan anggota terhadap kebijakan NATO dapat berkurang, terutama jika terjadi konflik militer besar, contohnya seperti Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, yang menemui Putin dan mendapatkan kecaman dari anggota NATO lainnya. Dan pada akhirnya Perdana Menteri Hungaria mendapatkan boikot di forum internasional. Yang terbaru ada Perdana Menteri Slovakia yang juga menemui Presiden Vladimir Putin. Hal itu tentu saja bertentangan dengan sikap NATO. Zelensky juga menganggap hal itu sebagai langkah yang tidak jelas. Sementara itu, muncul aliansi baru seperti BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Minat terhadap BRICS juga semakin meningkat, ada Arab Saudi, Iran, dan masih banyak negara lainnya. Hal ini dipicu keinginan lepas dari ketergantungan dan tekanan kebijakan dari Amerika Serikat. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa aliansi seperti BRICS atau blok lain di masa depan bisa menggantikan NATO. Perselisihan antara anggota, seperti Turki dan Yunani, atau ketegangan terkait kebijakan luar negeri, dapat melemahkan solidaritas. Menurut Richard Haas, Presiden Council on Foreign Relations, masa depan NATO bergantung pada kemampuan anggotanya untuk tetap bersatu dalam menghadapi ancaman bersama, tanpa membiarkan kepentingan nasional mengalahkan kepentingan kolektif. Meskipun banyak ramalan tentang kehancurannya, NATO tetap bertahan sebagai aliansi pertahanan terbesar di dunia. Namun, dengan tantangan yang terus berkembang, masa depan NATO tidak lagi sepenuhnya pasti. Apakah aliansi ini bisa bertahan atau justru akan runtuh oleh tekanan internal dan eksternal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk konten geopolitik menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.